Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 6 Hebat SD Mutual. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Misani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Anak-anak sudah belajar tentang kalimat efektif minggu lalu, maka hari ini kita akan mengulang kalimat efektif dengan contoh-contoh kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Sebelum kita belajar, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat efektif adalah kalimat yang memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB dan tidak berbelit-belit. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis yang kata-katanya memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif juga berarti kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, singkat, dan mudah diterima. Singkat mengacu pada sikap hemat dalam penggunaan kata-kata. Lengkap artinya kalimat tersebut harus menyampaikan semua informasi yang seharusnya disampaikan. Kalimat efektif juga harus menarik dan mudah dipahami oleh seluruh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kelogisan kalimat, kemudian kesepadanan struktur, kesejajaran, kehematan kata, dan ketegasan makna. Mari kita bahas satu persatu. Kelogisan kalimat. Kelogisan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Kalimat yang logis harus memiliki subjek, keterangan, predikat, induk, dan anak kalimat yang jelas. Selain itu, subjek tidak boleh ganda dan predikat tidak didahului kata yang. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Itu merupakan contoh yang tidak efektif. Akan menjadi efektif jika diubah menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Kesepadanan struktur. Perhatikan kelengkapan struktur kalimat dan penggunaannya. Pastikan kalimat memiliki klausa minimal subjek dan predikat. Lalu, jangan letakkan preposisi atau kata depan sebelum subjek karena akan mengaburkan pelaku dalam kalimat. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Merupakan contoh kalimat tidak efektif. Di sini ada kata preposisi atau kata depan yaitu bagi, maka kita hilangkan kata bagi itu menjadi kalimat efektif menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kesejajaran. Ciri selanjutnya menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat sesuai kedudukannya. Intinya, kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Kita lihat contoh berikut. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di situ ada kata disesuaikan dan atau kenaikan. Kalimat menjadi efektif apabila diubah menjadi harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Jadi, bila diberi di, maka kalimat atau kata yang lainnya juga menggunakan di. Disesuaikan atau dinaikkan. Kehematan kata. Kehematan adalah penggunaan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele.
namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Caranya dengan menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada kalimat dan menghindari kesinoniman kata dalam kalimat. Contoh, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat di atas adalah kalimat yang tidak efektif. Akan menjadi efektif apabila siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketegasan makna. Tak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Meskipun memang peletakan subjek biasanya selalu mendahului predikat. Namun dalam beberapa kasus boleh meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Penegasan kalimat seperti ini sering dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, maupun anjuran yang biasanya diikuti partikel lah atau pun. Contoh, kamu makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Kalimat tersebut kalimat tidak efektif. Akan menjadi efektif apabila diubah menjadi makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. 1. Rara yang lahir pada tahun 2010. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya menjadi, kita akan menghilangkan kata yang. Jadi, Rara lahir pada tahun 2010. Contoh kedua, warga Dusun Karangijo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Kalimat tersebut kalimat yang tidak efektif. Bagaimana cara kita membuat menjadi kalimat efektif? Dengan cara menyingkat bantu-membantu dengan membuat menjadi membantu. Warga desa Karangijo saling membantu mengatasi bencana. Contoh ketiga, para warga desa bergotong royong membersihkan desa. Kalimat berikut termasuk kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya, warga desa bergotong royong membersihkan desa. Contoh lain dari kalimat efektif dan tidak efektif. Kita mulai dengan kalimat yang tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Bagi semua peserta. Kalimat efektifnya, kita hilangkan kata bagi menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Contoh kedua, dia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat efektifnya, dia masuk ruang kelas. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Doni hanya memiliki 4 buah buku. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Nah, anak-anak, sekian pembahasan beserta contoh mengenai kalimat efektif. Semoga kalian memahami dan menerapkan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.